Ibu, Bapak, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 19 Februari 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Kembali kita di sini mendengarkan, membaca kisah mengenai Tuhan Yesus yang mengalami perubahan rupa, ya, transfigurasi di Gunung Tabor. Dan itu disaksikan oleh ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Namun dari peristiwa tampaklah kemuliaan dalam pribadi Yesus ini, saya sungguh terkesan pada kalimat demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Dari sini kita bisa melihat secara sederhana saja siapakah itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah putra Allah, putra kesayangan Allah yang diutus oleh Allah Bapa datang ke dunia ini untuk mendampingi, untuk menyertai dan untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dan kepada Tuhan Yesus itu Allah Bapa mengatakan, dengarkanlah dia, ikutilah dia, percayalah kepada dia, berserahlah kepada dia. Mari dalam hidup ini, ya, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mengikuti Tuhan Yesus. Kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan percaya, dengan mengikuti Tuhan Yesus, apa yang mesti kita lakukan kemudian? Seperti halnya Tuhan Yesus berubah rupa. Dan ketiga murid yang ikut, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, terkagum-kagum akan pribadi Tuhan Yesus. Maka kita pun orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang sudah mendengarkan sabda Tuhan Yesus, mari dalam hidup kita ini kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dengan tampil begitu menarik, katakanlah, memukau, sungguh mengagumkan bagi orang lain. Karena apa? Karena kita membawa Kristus dalam kehidupan ini. Kristus yang sudah kita dengarkan, Kristus yang kita ikuti, perkataan, perbuatannya, tindakannya itu selaras dengan kata-kata kita, dengan tindakan perbuatan kita. Berlakulah juga seperti anak-anak Allah dalam hidup ini. Memancarkan kemuliaan Allah, memancarkan kebaikan, memancarkan kasih Allah. Itu yang mestinya kita lakukan. Sehingga saya pikir kita pun termasuk anak-anak kesayangan Allah. Dan kita pun diminta oleh Allah untuk memancarkan keadaan kita, sifat kita, keutuhan kita sebagai anak-anak kesayangan Allah kepada orang lain dalam hidup ini. Singkirkanlah hal-hal yang jelek. Hapuskanlah perkataan perbuatan yang jelek dalam hidup ini dan kita ubah menjadi perkataan perbuatan yang baik. Syarat dengan kebenaran, syarat dengan kasih dalam hidup ini. Yang penting adalah kita berusaha untuk hidup sebagaimana kita ini adalah anak-anak Allah. Jadilah anak-anak yang sungguh disayangi oleh Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan anak-anak gelap. Kita bukan anak-anak setan, anak-anak iblis. Kita bukanlah anak-anak kegelapan. Sekali lagi, kita juga adalah anak-anak Allah. Karena kita percaya, mengikuti, mendengarkan apa yang dikatakan, diucapkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kita menyerahkan diri kita ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Semoga semakin hari kita sungguh menyadari diri kita sebagai putra-putri, anak-anak kesayangan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.